guys. Ya, welcome back to my YouTube channel. Halo guys. Kali ini gue mau ngejelasin soal cryptocurrency. Kenapa harus gue ngejelasin? Kenapa nggak orang lain? Kenapa? Why? Guys, cryptocurrency sekarang anjlok, crash, turun, merah, dan lain sebagainya. Banyak orang mulai mengkhawatirkan cryptocurrency ini. Aset digital mereka yang awal mereka beli supaya naik untung, tapi akhir-akhir ini malah anjlok, crash. Memang sangatlah rentan cryptocurrency tersebut. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur alur cryptocurrency tersebut. Tidak ada yang bisa mengatur. Jika dilihat ya, di tahun 2005 Bitcoin itu hanya puluhan ribu. Bahkan teman gua itu membeli voucher game school melalui Bitcoin. Namun sekarang kita lihat betapa besarnya Bitcoin sehingga bisa membeli apapun sekitar. Bitcoin seharga 500 juta sekarang. Dulu di tahun 2021 Bitcoin bisa mencapai 900 juta. Bahkan hampir 1M. Kenapa Bitcoin bisa naik dan turun? Alasannya karena mengikuti pasar global. Ini saya akan menjelaskan kenapa Bitcoin atau cryptocurrency sekarang anjlok. Yang pertama, ditolaknya Wisdom Tree Bitcoin Trust kepada SEC, The Securities and Exchange Communication, menolak reksadana Wisdom Tree Bitcoin Trust pada 1 Desember 2021 lalu. Hal ini disebabkan karena proposal yang diajukan kepada Bitcoin Trust itu sangatlah belum mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh SEC mengenai pencegahan tindakan manipulatif dan kecurangan. Yang kedua, Bitcoin dianggap sebagai kompetitor bagi para sistem perbankan di seluruh dunia. Menurut Gary Gensler, Ketua Komisi SEC, mengungkapkan bahwa Bitcoin merupakan kompetitor bagi sistem perbankan dan konsensus keuangan di seluruh dunia. Anggapan ini merupakan tanggapan atas tujuan diciptakannya Bitcoin pada tahun 2009 karena Amerika Serikat sedang mengalami krisis keuangan pada tahun 2008. Satoshi Nakamoto membuat Bitcoin supaya krisis di Amerika itu tidaklah berkepanjangan dan berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, tapering the Federal Reserve or the FED akan mulai mengurangi pembelian aset atau tapering demi menarik kembali sejumlah besar bantuan yang telah disalurkan oleh Bank Sentral AS. Normalisasi kebijakan moneter dan menaikkan suku bunga pada tahun 2022 tepatnya pada Juni, September, dan Desember. Kebijakan tapering tersebut membuat kebanyakan investor memutuskan untuk melepaskan aset-aset kripto mereka dan saham, kemudian memutuskan untuk beralih ke dolar AS yang dianggap sangat menguat atau bahkan mau menguat sesuai dengan tren. Tersebut dapat dilihat dari penurunan kapitalisasi pasar aset kripto yang tadinya berada di angka 1,1 triliun dolar AS menurun hingga 900 miliar dolar AS hanya dalam hitungan jam. Indikator dari cryptocurrency dan forex dan lain-lain sekarang sedang menurun. Ini apakah timing yang tepat untuk membeli ataupun buy kepada cryptocurrency? Kita lihat orang-orang seperti Warren Buffett membeli ketika saham itu turun atau sedang di bawah. Ini adalah harga diskon. Pertanyaannya, apakah kita ingin membeli? Waktu yang tepat ini adalah membeli atau buy kepada cryptocurrency.
Jika kalian ingin membeli sebuah cryptocurrency ini, sebaiknya Anda memahami satu hal terlebih dahulu. Yang pertama, fundamental kepada cryptocurrency itu tersebut. Saya beri contoh kepada beberapa aset digital, Ethereum, yang mana mereka menginvestasikan uang-uang investor mereka kepada metaverse. Lalu metaverse itu menggunakan digital mereka untuk mengembangkan bisnis mereka, seperti yang kita lihat, yaitu dunia virtual. Yang kedua, yaitu apa? Keilegal sebuah cryptocurrency itu. Jika orangnya benar-benar jujur ataupun orang yang berpengalaman, maka kita boleh membeli tersebut dengan harapan cryptocurrency itu akan naik. Nah, itulah beberapa singkat soal cryptocurrency yang saya jelaskan. Jika kalian ingin membeli di waktu sekarang, mungkin ini adalah waktu yang diskon, tapi menurut saya ini belum, karena ada waktu lagi untuk cryptocurrency itu turun. Ini adalah indikator saya. Karena kenapa? Dari sekuritas Bitcoin, kompetitor bank, itu menunjukkan bahwa mata uang dolar itu akan naik dan Amerika Serikat membuka mata uang, memberikan suku bunga kepada dolar itu naik, sehingga cryptocurrency dampaknya itu akan turun. Nah, semakin turun cryptocurrency, lalu maka kita akan membelinya. Ketika membaik pada suku bunga, lalu cryptocurrency akan stabil, terus menaik pada tingkat tertingginya. Nah, mungkin itu sebagai tips referensi bagi saya kepada kalian untuk kapan time membeli pada cryptocurrency. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalam.